Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Rizky, NPM 2310001. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS dari mata kuliah kewarganegaraan dari kelas A. Eh, Tugas kali ini berbentuk kelompok dan ini adalah kelompok saya. Dan materi yang kami bahas adalah surat pernyataan kewarganegaraan di Indonesia, hukum dan peraturan. Kita masuk ke daftar isi. Di daftar isi ini ada 6 poin. Di poin yang pertama ada kewarganegaraan ganda di Indonesia. Yang kedua ada surat pernyataan sebuah instrumen hukum. Yang ketiga ada undang-undang dan peraturan di Indonesia. Yang keempat ada syarat-syarat surat pernyataan di Indonesia. Yang kelima ada membuat surat pernyataan di Indonesia. Dan yang keenam ada kesimpulan. Di poin yang pertama ada kewarganegaraan ganda di Indonesia. Kewarganegaraan ganda juga dikenal sebagai kewarganegaraan ganda adalah suatu status hukum seseorang yang diakui sebagai warga negara dari dua negara. Status ini dapat muncul melalui berbagai keadaan, termasuk kelahiran di negara asing dari orang tua Indonesia, pernikahan dengan warga negara asing, atau perolehan kewarganegaraan melalui naturalisasi. Di poin yang kedua ada surat pernyataan, sebuah instrumen hukum. Surat pernyataan kewarganegaraan ganda adalah dokumen hukum formal yang digunakan oleh individu untuk menyatakan di bawah sumpah status mereka sebagai warga negara ganda. Dokumen ini berfungsi sebagai konfirmasi formal atas kedudukan hukum individu dan disampaikan kepada pihak berwenang terkait untuk memberikan kejelasan dan menghindari potensi kebingungan atau kesalahpahaman. Oke, di sini ada poin yang ketiga, yaitu undang-undang dan peraturan di Indonesia. Di sini ada poin yang lebih dalam lagi, yaitu di poin yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan dasar hukum kewarganegaraan di Indonesia. Konstitusi Indonesia menguraikan kriteria untuk memperoleh, kehilangan, dan mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Pasal 26 UUD misalnya membahas masalah kewarganegaraan ganda dan menetapkan syarat-syarat tertentu untuk pengakuannya. Di poin yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini yang sering disebut sebagai Undang-Undang Kewarganegaraan adalah undang-undang utama yang mengatur masalah kewarganegaraan di Indonesia. Undang-undang ini menguraikan prosedur untuk memperoleh, kehilangan, dan mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia. Bab 3 dari undang-undang ini khususnya membahas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda. Lalu di poin yang ketiga ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018. Peraturan ini memberikan pedoman khusus untuk pelaksanaan UU Kewarganegaraan. Peraturan ini mencakup perincian tentang prosedur pengajuan surat pernyataan kewarganegaraan ganda dan persyaratan penerimanya. Lalu di poin yang keempat, ada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Peraturan ini menetapkan prosedur untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi yang dapat menjadi aspek yang relevan bagi individu yang mencari kewarganegaraan ganda. Lalu di nomor yang kelima ada Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Surat Pernyataan Kewarganegaraan Indonesia. Ganda. Peraturan ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menguraikan persyaratan dan prosedur khusus untuk mengajukan surat pernyataan kewarganegaraan ganda. Kita masuk ke poin yang keempat, ada syarat-syarat surat pernyataan Indonesia. Yang pertama ada judul. Judul dengan jelas menunjukkan bahwa dokumen tersebut adalah surat pernyataan kewarganegaraan ganda. Yang kedua ada informasi pemohon, mencantumkan nama, tanggal lahir, tempat lahir, alamat saat ini, dan rincian kedua kewarganegaraan. Yang ketiga, kewarganegaraan ganda. Pernyataan. Pernyataan yang jelas dan tidak ambigu yang menegaskan status kewarganegaraan ganda dari Avian. Yang keempat, ada sumpah atau penegasan. Pernyataan yang sungguh-sungguh yang dibuat di bawah sumpah
yang membuktikan kebenaran dan keakuratan informasi yang diberikan. 5. Tanda tangan penerima kuasa ditegaskan di hadapan notaris atau pejabat lain yang berwenang, yang kemudian akan membubuhkan cap dan tanda tangannya. Yang kelima ada membuat surat pernyataan di Indonesia. Meskipun Anda dapat membuat surat pernyataan kewarganegaraan ganda tanpa bantuan hukum, Anda disarankan untuk meminta bantuan profesional untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di Indonesia dan negara tempat Anda berkewarganegaraan. Hal ini membantu menghindari potensi komplikasi atau masalah hukum. Lalu ada kesimpulan. Di poin kesimpulan yang terakhir ini, surat pernyataan kewarganegaraan ganda di Indonesia berfungsi sebagai alat hukum yang penting bagi individu yang memiliki kewarganegaraan ganda, yang memberikan pernyataan resmi tentang status hukum mereka, memahami hukum dan peraturan yang relevan yang mengatur kewarganegaraan ganda, dan surat pernyataan kewarganegaraan ganda sangat penting bagi individu yang ingin menegaskan hak-hak mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka baik di Indonesia maupun di negara kewarganegaraan mereka yang lain. Jika dilakukan secara akurat, surat pernyataan kewarganegaraan ganda memberdayakan individu untuk menerima hak dan kewajiban yang datang dengan kewarganegaraan ganda sambil tetap mematuhi kerangka hukum kedua negara. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.